Bismillahirrahmanirrahim. Anggaplah di kanan kiri saya ini yang ada rumput ini adalah pecahan beling atau paku payung, atau mungkin di situ ada binatang-binatang berbisa seperti kalajengking atau apapun yang bisa membuat kaki saya sakit atau mungkin berdarah, terluka, robek, seterusnya. Begitulah juga jasad kita, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa manusia, saya, Anda semua, bukan hanya terdiri atas jasad saja, tapi kita juga punya emosi, kita punya rasa, kita punya sesuatu yang bisa membuat jasad kita ini tertekan, terluka, teraniaya. Bahkan jasad itu bisa memberikan keluhan-keluhan akibat terhantam emosi yang luar biasa, yang itu menyebabkan si jasad atau organ secara khusus tersebut itu akhirnya memberikan tanda berupa keluhan-keluhan tertentu. Itulah namanya emosi. Keadaan saat ini kita tahu bahwa kita sangat peduli dengan saudara kita di Palestina. Kita sangat sayang dengan mereka. Kita sangat menginginkan agar Masjid Al-Aqsa itu bisa kembali ke tangan kaum muslimin dan Palestina itu dibebaskan oleh Allah di sana dan dikembalikan kepada kaum muslimin. Tapi tentunya itu semua memerlukan perjuangan. Itu semua memerlukan satu mental yang sangat kokoh, yang kita tahu bahwa Allah memilih saudara kita yang ada di Palestina di sana untuk mendapatkan ujian yang mungkin bagi kita, mungkin saya sendiri mungkin tidak tahu apakah saya akan mampu melewati ujian seberat mereka, yang di depan mata mereka bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya itu semua meninggal dengan sangat cepat, dengan sangat luar biasa. Tapi tentunya Allah Maha Tahu, Allah menjadikan mereka menjadi orang-orang pilihan dengan kekuatan iman yang luar biasa, dan kita sudah banyak saksikan di berbagai tayangan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan mereka bukan semata-mata kalimat sederhana yang tercipta, terbentuk gara-gara ujian itu, tapi kalimat yang terbangun, teralaskan oleh iman yang kokoh, sehingga mereka bahkan mengatakan sampai ketemu di surga kepada saudara mereka. Mereka mengatakan sampai bertemu wahai syuhadanya Allah di surga Firdaus, kepada orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai, yang meninggal saat diserang oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih. Kita tidak boleh diam. Tentunya kita harus terus berdoa, memohon kepada Allah sebisa yang kita mampu, karena kita tidak punya senjata, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya apapun, karena kita cuman rakyat biasa, manusia biasa. Tapi kita tahu senjata terkuat seorang mukmin itu adalah doa. Hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua adalah bahwa jasad kita ini, Bapak Ibu sekalian, juga punya kapasitas, punya batas untuk bisa menerima terpaan atau hantaman emosi-emosi yang itu semua tidak semua orang mampu untuk mengatasi emosi-emosi yang masuk ke dalam tubuhnya. Perang di Palestina saat ini antara saudara kita di sana dengan Zionis Yahudi laknatullah alaih tentunya menguras emosi, tentunya menguras air mata. Bahkan ada beberapa yang saya dapatkan mereka sudah susah tidur, pencernaan mereka bermasalah, bahkan beberapa keluhan-keluhan di badan mereka karena mereka menyaksikan orang-orang dibantai di depan mata mereka dan dunia menyaksikan itu. Namun tentunya kita juga harus tetap menjaga tubuh kita. Sehingga biasanya saya menyarankan ketika iman kita tidak terlalu kokoh, karena kenapa? Ya namanya iman juga bisa naik turun, mental kita juga tidak terlalu kuat, dan keimanan atau mungkin keyakinan kita tentang bagaimana nasib mereka di sana yang tentunya pasti akan dijamin Allah dengan surganya yang tertinggi bagi para syuhada yang Allah wafatkan di sana. Maka saya lebih menyarankan untuk jangan sampai kita menyaksikan itu terus menerus, tapi doakan tetap mereka, karena jangan sampai kita juga yang di sini terkena imbas dari perang psikologis yang ditunjukkan oleh kekejaman Zionis Yahudi tersebut kepada orang-orang di seluruh dunia, bukan hanya umat Islam. Yang orang-orang, saya kira mungkin kita sudah banyak sekali menyaksikan video-video, bahkan non-muslim sekalipun mereka bahkan menangis melihat anak-anak atau bayi-bayi prematur yang tidak bisa kemana-mana, bayi-bayi baru lahir dibom luar biasa dengan sangat keji bagi mereka, oleh mereka, dan bagi mereka itu seperti membunuh nyamuk, karena mereka sudah tidak punya rasa sama sekali terhadap manusia, sebagaimana itulah yang diajarkan di agama mereka. Maka kita harus punya iman yang kokoh,
kalau mau berada di sana. Menyaksikan itu sendiri bagi kita jangan sampai membuat hati kita, jiwa kita makin tertekan. Kita harus kokoh. Karena apa? Kita tahu saudara-saudara kita di sana adalah manusia-manusia tangguh yang Allah pilih. Karena kita tahu dalam Al-Quran pun Allah sampaikan orang-orang menyaksikan syariat Allah ditegakkan. Dan para mujahidin, para pejuang-pejuang di sana yang mereka berjuang luar biasa untuk menegakkan agama Allah, mempertahankan negeri yang mulia tersebut. Kita menyaksikan saja dari video, mungkin dari foto yang kita dapatkan. Jangan sampai itu membuat hati kita menjadi lemah, tapi harusnya itu menjadikan hati kita makin kuat. Anda tahu di Timur Tengah, di Saudi Arabia, ada hukuman pancung, hukuman mati yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar sudah sangat berat yang mereka dipenggal kepalanya. Menyaksikan hukuman seperti itu disarankan sebenarnya secara syariat. Kenapa? Karena itu akan membuat efek jera dalam diri kita. Dan yang paling penting, output dari semua itu adalah kita mendapatkan keimanan yang lebih kokoh. Maka dengan kita menyaksikan itu, niatkan karena Allah salah satunya, agar dengan kita menyaksikan pejuang-pejuang di sana berjuang mempertahankan agama Allah dan syariat agama ini, dan tentunya Masjidil Aqsa, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, jiwa kita, dan yang paling penting imannya kita. Agar jangan sampai kita menyaksikan itu justru malah raga kita atau organ tubuh kita tertindas, teraniaya oleh perang-perang psikologis yang mereka dengan sengaja tunjukkan kepada dunia dengan bahasa-bahasa yang sangat vulgar, bahwa mereka sangat senang membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah tolong mereka dan semoga Allah jaga iman kita dengan menyaksikan para pejuang-pejuang dan orang-orang Palestina tersebut yang Allah bantai di sana dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga itu menjadikan iman kita makin kokoh. Semoga itu semua menjadikan kita mempunyai semangat untuk menjaga agama Islam ini lebih baik lagi, menjaga dakwahnya lebih baik lagi, dan yang paling penting semoga kita juga bisa diwafatkan dengan baik sebagaimana para syuhada-syuhada yang ada di Palestina, di Gaza khusus saat ini, yang Allah mudahkan mereka untuk bertemu Allah dengan sangat luar biasa, wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Allahu Akbar. Sekali lagi, semoga Allah jaga diri Anda, pikiran Anda, iman Anda, dan jadikan apa yang Anda tonton, Anda saksikan itu tidak membuat raga Anda, organ tubuh kita itu tertekan dan tertindas ataupun teraniaya gara-gara ulah orang-orang di sana, para Zionis Yahudi tersebut yang memang dengan sengaja mempertontonkan kebiadaban dan kezaliman yang luar biasa seperti ini. Kembalikan semua itu kepada mereka supaya ketakutan itulah yang mereka rasakan. Dan sekarang mereka pun sudah mulai merasakan ketakutan tersebut karena orang di seluruh dunia mengirimkan doa yang merupakan senjata terbaiknya seorang beriman, yang mudah-mudahan itu semua menjadikan mereka menjadi makhluk-makhluk yang lemah, orang-orang yang ketakutan hidupnya, bahkan diberikan Allah penyakit-penyakit yang berat sehingga nanti mereka menanti azab yang luar biasa di neraka jahanam, ya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.